Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi anta ma'asudi wa ridha kama matlubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang penuh rahmat ini bersama saya Pandia RS di channel Pandia RS TV. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara atau mengomentari tentang ustadz-ustadz yang mengharamkan ilmu filsafat atau mereka anti terhadap filsafat. Saya tidak akan menyebut nama ustadz-ustadz tertentu atau saya tidak akan menyebut aliran-aliran tertentu yang berpendapat demikian, namun saudara-saudara bisa lihat sendiri. Itu sering kali kita lihat di media sosial, baik itu di channel YouTube ataupun orang yang membagikan di Facebook misalnya. Nah, oke, sebelum itu saya juga ingin mengklarifikasi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa seorang sastrawan atau penulis seperti saya sering kali berkomentar tentang masalah agama atau masalah filsafat. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sekolah di Yayasan Pesantren Harunia. Kemudian saya melanjutkan S1 saya di YIN di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi saya memang bukan ustadz, tapi ya para teman-teman sendirilah yang menilainya. Saya kuliah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, oke, kita langsung saja ke pemikiran para ustadz-ustadz yang mengharamkan filsafat. Sebenarnya permasalahan seperti ini sudah lama sekali terjadi, bahkan di zaman Imam Al-Ghazali. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini juga sudah pernah terjadi. Namun perlu kita ketahui, seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang anti terhadap filsafat, mereka sering mengambil referensi dari Imam Al-Ghazali. Nah, di mana Imam Al-Ghazali itu pernah menulis kitab yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Nah, ini kitab Imam Al-Ghazali tentang kerancuan para filsuf atau para filsafat. Di buku ini Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran-pemikiran seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina. Namun kritik terhadap filsafat ini juga dijawab langsung oleh Ibnu Rus. Nah, di mana Ibnu Rus mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu salah paham mengenai pemikiran-pemikiran para filsafat Islam atau para filsuf Islam seperti Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina dan Al-Farabi, kemudian Ibnu Rus sendiri. Sebenarnya kalau mereka bertemu itu, kalau konteks zaman sekarang itu pasti mereka ngopi-ngopi saja di warung kopi karena tidak terjadi permasalahan. Nah, kemudian
saya ingin menyampaikan kritik yang cukup keras ketika ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa orang yang belajar filsafat itu adalah orang yang kafir misalkan. Nah, saya coba mengutip perkataan Al-Kindi, di mana kita harus tahu apa itu filsafat sebenarnya. Filsafat itu adalah suatu ilmu yang mengejar kebenaran menurut Al-Kindi. Nah, sementara orang-orang yang membenci filsafat, otomatis mereka ingin menutupi kebenaran yang ingin dikejar oleh filsafat. Nah, sesungguhnya orang yang anti terhadap filsafat, mereka lah orang-orang yang kafir. Nah, itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Al-Kindi. Jadi kemudian orang ustadz-ustadz yang anti terhadap filsafat tadi mengatakan seringkali terjadi pertentangan antara para pemikir filsafat atau filsuf dengan ayat suci Al-Quran misalnya. Nah, namun pendapat saya pribadi, sebenarnya yang terjadi pertentangan itu bukanlah pemikiran para filsuf tadi dengan Al-Quran, tetapi pemikiran para filsuf itu dengan penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, sejatinya permasalahannya bukan terletak pada filsafat dan syariat, tapi terletak pada filsafat dengan penafsiran orang terhadap syariat. Nah, jadi sebenarnya tidak terjadi pertentangan apa-apa antara filsafat dan Al-Quran atau syariat. Ibn Rus sendiri pernah mengatakan bahwa filsafat dan syariat itu adalah saudara sesusuan. Maka ia mengatakan ada konsep wahdatul haqiqah, bersatunya kebenaran. Karena kalau kita syariat itu kan ibaratkan jalan, kemudian filsafat itu juga jalan untuk mencapai kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang kita ingin cari. Apa sebenarnya kebenaran itu? Ya, kebenaran itu otomatis Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, kembali kepada Tahafur Al-Falasifah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ustadz-ustadz yang anti terhadap filsafat mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu sengaja ingin masuk ke ranah filsafat, ingin membongkar kebusukan-kebusukan filsafat. Padahal itu pendapat yang keliru, karena Imam Al-Ghazali itu murni proses perjalanan spiritual. Awalnya dia masuk dalam golongan para fuqaha, masuk dalam konteks halal dan haram. Kemudian dia tidak merasa puas karena tidak bisa menjawab keraguan di dalam hatinya. Kemudian ia masuk ke dalam perkumpulan orang yang belajar ilmu kalam, namun dia juga tidak puas. Kemudian dia masuk dalam golongan orang yang belajar filsafat, ia juga tidak puas. Dan pada akhirnya, pada puncak pencariannya, dia masuk ke dalam yang namanya sufisme atau tasawuf. Nah, di sana baru dia menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kita tidak usahlah berdebat atau merasa kebenaran itu adalah milik suatu golongan atau milik pribadi kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam menjadi umat pertengahan. Nah, di dalam tafsir atau di para ahli tafsir menafsirkan ummatan wasatan itu adalah umat pertengahan, umat yang moderat. Nah, Islam sendiri mengatakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang moderat. Nah, bagaimana kita bisa menghakimi filsafat, sementara salah satu cara untuk mencapai moderat tadi dengan
berpikir dan atau berfilsafat tadi. Kemudian dilanjutkan oleh lanjutan ayat tadi, litakunu syuhada wa 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, kemudian umat Islam itu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jadi salah satu syarat untuk supaya Rasul bersaksi kepada kita di yaumil akhir atau hari kiamat kelak, kita itu harus menjadi umatan wasatan tadi, umat yang moderat, umat pertengahan. Kita tidak perlu mengarah ke kanan, tidak perlu mengarah ke kiri, tapi kita harus ke tengah, di mana kita menjadi saksi, menjadi umat yang adil, umat yang moderat, umat yang berpikir. Karena kita ketahui bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk mengatur istilahnya halal, haram, baik dan benar, tapi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulil albab, agama pemikiran. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang ini. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyerang golongan tertentu atau menyerang keyakinan ustadz-ustadz tertentu, karena saya yakin mereka juga itu juga hasil dari pemikiran. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak berfilsafat, semuanya berfilsafat. Dia sendiri berpikir, maka itu sudah bagian dari filsafat. Dia mengajukan argumen, maka itu juga sudah bagian dari filsafat. Kemudian dia juga sekolah, misalkan sekolah tinggi, dia bergelar doktor, kemudian dia mengambil S3 dan S2-nya di luar negeri. Kemudian dia menguji disertasi, tesis, di mana ketika untuk menguji disertasi, tesis, kemudian atau skripsi, itu digunakan yang namanya metodologi. Nah, metodologi itu adalah produk filsafat. Maka sejatinya kita itu tidak bisa lari dari yang namanya filsafat. Nah, tinggal kita sendiri saja yang membawa. Filsafat ini kan ibaratkan pisau, di mana ketika pisau tersebut dipegang oleh orang yang memiliki iman, maka paling leher ayam yang dipotong. Tapi ketika pisau itu dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki iman atau bermaksud jahat, maka leher saudara sendiri pun bisa dipotong. Nah, begitu juga dengan agama, pemikiran atau ideologi, semuanya itu tergantung siapa yang memegang dan siapa yang menggunakannya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.